Nah, gara-gara sangat lucu sekali ya menanggapi komentar dari PSI ini ya. Ini sangat lucu karena saat ini Indonesia menghadapi pilkada serentak. Artinya pilkada itu dilakukan di sekitar 553 kabupaten dan kota provinsi se-Indonesia Raya. Jadi bukan hanya pilkada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, melainkan diserempak di seluruh Indonesia. Menurut saya apa yang dikatakan oleh PSI ini ya secara tidak langsung menanggapi pilkada di Jawa Tengah, Pilgub. Paling yang ditanggapi hanya Pilgub saja. Memang dimenangkan oleh Ahmad Lutfi dan Gus Yassin kalau kita melihat dari real count dan quick count, karena Ahmad Lutfi mendapatkan di angka 58%. Menurut saya, ya saya juga mengakuinya lah bisa dimenangkan yang diendos oleh Pak Jokowi. Memang bisa dimenangkan lah, khususnya pada calon gubernur di Jawa Tengah. Tetapi kemungkinan PSI itu lupa ada 553 daerah lagi di Indonesia yang juga PDIP itu ikut mencalonkan loh, ikut mencalonkan. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di Jawa Tengah, dari 35 setidaknya kabupaten dan kota, PDIP itu berhasil loh, setidaknya 19 kabupaten kota yang dimenangkan. Jadi ini salah sasaran PSI ini. PSI itu hanya mengomentari setidaknya calon gubernur saja, tetapi lupa ada kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang bahkan dari pemberitaan PDIP itu memenangi setidaknya 252 kabupaten dan kota. Ini juga angka yang cukup fantastis. Coba dari PSI sendiri misalkan, apa ada kira-kira yang dimenangkan oleh PSI? Berapa kira-kira jumlahnya dari 552 wilayah di kabupaten kota yang dimenangkan oleh PSI? Coba dibandingkan dengan PDIP misalkan. Nah, itu baru menurut saya imbang lah. Jadi menurut saya PSI tiba-tiba menyarankan PDIP untuk introspeksi atas kekalahan di Pilkada 2024 menurut saya sangat lucu sekali. Karena PDIP itu memenangi setidaknya 252 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Jadi hampir 50% itu dikuasai oleh PDIP. Ini sangat keren dan menurut saya capaian yang sangat signifikan ketika bapaknya itu Pak Jokowi sudah tidak menjadi kader dari PDIP, tetapi PDIP juga mempunyai suara yang cukup signifikan di pilkada serentak ini. Ini sangat keren sekali loh, di mana Pak Jokowi dan Pak Prabowo berlomba-lomba untuk mengganti setidaknya gubernur di Jawa Tengah. Tetapi kemungkinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo lupa. Bahkan di situ ada bupati, wali kota dan lain sebagainya. Fokusnya kemungkinan hanya di gubernur saja. Dan akhirnya ya PDIP lagi yang berhasil setidaknya. Kalau kita lihat dari sini misalkan Selamat dan Melenting untuk bupati wali kota terpilih Provinsi Jawa Tengah, menang 19 daerah dari 35 kabupaten dan kota. Nah, menurut saya ini juga 50% lebih loh yang didapat oleh PDIP. Walaupun tidak ada Jokowi, alias Jokowi sudah dicopot dari kader PDIP, tetapi juga PDIP masih melenting setidaknya di 19 daerah dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Ini juga sangat keren. Bahkan dikomentari oleh Yanti, Selamat dan Melenting untuk bupati wali kota dari kader PDI Perjuangan menang di 19 daerah dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Buat seluruh bupati, wali kota beserta wakilnya semoga amanah dalam memimpin di daerahnya dan tetap menjaga nama baik. Kalau kita lihat lagi dari Hasto ya, bahkan dari yang sebelumnya 6 gubernur, saat ini bahkan juga sudah menang setidaknya 14 provinsi. Ini juga patut diapresiasi ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya ketika PSI sarankan PDIP introspeksi atas kekalahan di Pilkada 2024 bukan tantrum. Ini yang tantrum siapa juga?
Dan ini menurut saya umpan dari PDIP berhasil ketika semuanya terfokus di Jawa Tengah untuk pilihan calon gubernur dan wakil gubernur ya, seperti Pak Jokowi, Pak Prabowo dan lain sebagainya. PDIP malah setidaknya bergerak di akar rumput dan akhirnya ada 19 kabupaten kota yang dimenangkan oleh PDIP. Jadi PDIP sangat keren sekali, tidak terpancing atau terfokus pada salah satu kandidat tertentu seperti halnya cagup cawagup, tetapi semuanya juga dikerahkan untuk pemenangan pada pilkada serentak ya. Nah, dari sini dikomentari oleh Mr. O, lah goblok ngacawoy, dari Joko S kebalik-balik. Ini partai penunggang reformasi berisik amat, junior nasihati senior. Pilkada 2024, apa ada kader PSI yang maju menjadi calon dan menang jadi pejabat daerah berapa banyak dibandingkan saja dengan PDIP yang bertarung sendiri dan berhasil menang banyak daerah. Tantrum itu merengek sama orang tua minta bisa jadi calon padahal umur belum cukup ya, tantrum itu namanya ya. Songong amat dibantuin mantan juga, padahal juga PDIP juga sendirian ya, dan bahkan dikeroyok di berbagai daerah. Itu setidaknya PDIP dikeroyok oleh puluhan partai politik dan bahkan juga presiden terpilih dan bahkan mantan presiden, tetapi mempunyai suara yang cukup signifikan. Ini sangat keren sekali. Bahkan kalau tidak salah di Jawa Timur itu PDIP memenangi di 21 daerah, kabupaten dan kota. Ini juga sangat mengejutkan sekali. Urusin ketek bawa aja nggak bisa. Haha, kayaknya PSI lupa kalau belum masuk di Senayan bang. Namanya juga partai imut-imut. Kenapa bukan Gerindra, Golkar, PKB, PAN, Demokrat yang berbicara seperti ini? Karena partai itu dibuat memang khusus untuk merongrong PDIP. Ya, dia dompleng nama PDI Perjuangan karena bakal banyak yang lihat. Maunya secara nggak langsung ke bawah endorse kalau bawa nama PDI Perjuangan. Kemarin sampai obral nama Mulyono juga, tapi nggak masuk ke Senayan. Apalagi ini Mulyono udah nggak di puncak, semakin nyungsep bubar. Partai seumur kencur ngajarin partai yang sudah berpengalaman ya. Soknya minta ampun dah, partai sonder integritas. Padahal juga kalau kita lihat pada saat lalu sudah di endorse habis-habisan ya oleh Pak Jokowi pada pileg yang lalu, tetapi juga tidak bisa masuk Senayan dan masih di bawah 3%. Ini sangat mengejutkan sekali. Padahal kalau kita lihat balihonya sudah di seluruh penjuru Indonesia, tetapi juga tidak membuat nama PSI melambung, tetapi ya hanya mendapatkan di angka 2,8% saja. Ini sangat mengejutkan ya. Nah, di sini dikomentari oleh Puan Maharani. Puan Maharani, PDIP menang di 19 kabupaten kota di Jateng. Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut pada pemilihan kepala daerah Pilkada 2024 PDIP menang di 19 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Namun dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jateng, pasangan calon yang diusung oleh Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi kalah melawan Ahmad Lutfi Takyasin. Ya, melaporkan bahwa alhamdulillah sampai saat ini PDIP di Jateng sudah bisa menang 19 kabupaten kota dari 35 kabupaten kota di Jateng. Memang apapun menjadi evaluasi internal PDIP, tetapi kami tetap semangat walaupun Pilgub belum berhasil bisa memenangi kembali Pilgub Jateng, jelasnya di Semarang. Menangan PDIP di beberapa wilayah di Jateng diakui Puan merupakan hasil gotong royong dari seluruh kader dan rakyat Jateng yang sudah memilih pemimpin di kabupaten kota di masing-masing dan tetap mendukung PDIP. Ditanya terkait pertemuan Senin 2 Desember 2024 sore Puan mengaku memang ada evaluasi internal dan eksternal terkait kekalahan Andika Hendi di Pilgub Jateng. Penyebabnya banyak kalau mau disampaikan. Penyebabnya kita evaluasi internal dan kita juga evaluasi di eksternal, inpunya. Sampai saat ini PDIP masih mencari bukti kecurangan atau ada hal-hal lain yang tidak sesuai aturan di lapangan. Jika memang terbukti ada kecurangan, tim hukum dan akan melaporkan ke pihak berwenang, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu atau ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya apa yang dikatakan oleh PSI menurut saya malah kena dirinya sendiri ya. Dan terbukti kalau kita lihat di Jawa Tengah, di Jawa Barat, dan bahkan di Jawa Timur itu PDIP setidaknya menang di berbagai wilayah kabupaten kota yang berada di Pulau Jawa. Dan yang cukup mengejutkan lagi yaitu di Bali, bahkan Iwayan Koster itu bisa mensapu bersih setidaknya suara di
Bali dan masih menjadi kandang banteng. Ini juga sangat mengejutkan sekali, walaupun tanpa adanya dukungan dari Jokowi, tetapi PDI Perjuangan juga tetap melenting ya, bahkan di seluruh Pulau Jawa dan bahkan juga di Bali, dan bahkan juga bisa memenangkan dari 553 wilayah yang ada di seluruh Indonesia. PDIP berhasil menyabet kemenangan di 252 wilayah kabupaten dan kota. Ini juga capaian yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi menurut saya PSI ini salah alamat ya. Kemungkinan PSI sendiri yang tantrum ya.